menjadi sobat yang peduli. Sungguh berkat Tuhan selalu melampaui apa yang dapat kita bayangkan. PPK Tabita sebuah badan pelayanan gereja yang berusaha menjadi sobat bagi mereka yang mengalami kedukaan telah Tuhan peliharakan hingga 53 tahun. Dimulai dari pendiriannya di tahun 1968 dengan memberikan layanan penyediaan peti jenazah dan pemakaman, maka Tuhan terus memberkati PPK Tabita. Dan saat ini dengan pertolongan Tuhan, maka PPK Tabita dipercaya untuk mengelola rumah duka Husada secara penuh dengan 18 ruang, dan 12 ruang diantaranya dilengkapi dengan fasilitas ruang tidur yang nyaman untuk istirahat bagi keluarga yang berduka. Dalam kemurahan Tuhan pula, Tuhan memberkati talenta yang dipercayakan pengelolaannya oleh PPK Tabita, di mana pada tahun ini PPK Tabita meningkatkan pelayanannya dengan mengelola rumah duka Ukrida yang terletak dalam komplek rumah sakit Ukrida. Adapun rumah duka Ukrida dipersiapkan untuk selesai dan mulai beroperasi di bulan Agustus 2021 dengan kapasitas 8 ruang duka yang berada di lantai 5, 6, dan 7 gedung rumah sakit Ukrida. Dengan kekayaan berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan dan dalam komitmennya sebagai sobat di kala duka, maka PPK Tabita juga siap memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak mampu. Hal itu dituangkan dalam tema ulang tahun yang PPK Tabita ambil tahun ini, yaitu menjadi sobat yang peduli. Adapun layanan yang disediakan PPK Tabita adalah menyediakan peti jenazah, memandikan serta merias jenazah serta pemberian formalin, ruang duka VIP dan reguler, paket bunga dan paket dekorasi ruang duka, paket catering dan penyediaan konsumsi selama kedukaan, mobil jenazah eksklusif, pengawalan menuju pemakaman atau krematorium. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pelayanan PPK Tabita, silakan menghubungi hotline service kami selama 24 jam di nomor-nomor sebagai berikut. Kami akan dengan senang hati melayani saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur dalam kondisi PPKM saat ini karena COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka patutlah kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tahun ini tema bulan seni dan budaya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Mazmur 103. Bulan seni budaya masih tetap dengan suasana ibadah online. Minggu pertama disajikan dalam nuansa Taise, minggu kedua suasana Jawa keroncong, minggu ketiga Sulawesi kulintang, ibadah 17 Agustus dengan nuansa Nusantara. Minggu keempat musik akustik dirangkaikan dengan ulang tahun GKI, dan minggu kelima dengan nuansa musik band. Bapak Ibu jemaat dan simpatisan, mari kita kembangkan talenta seni yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuji nama Tuhan. Panitia mengajak Bapak Ibu, dewasa maupun anak-anak untuk merekam kreativitas bakat seninya kurang lebih sekitar 3 menit. Cukup dengan menggunakan HP dan kirimkan videonya ke panitia. Kami akan menayangkannya pada ibadah minggu atau pada puncak acara tanggal 28 Agustus secara online. Yang mendapat banyak like, tentu sesuai dengan kriteria panitia, akan mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari panitia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran, sehingga terlaksananya bulan seni tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Jemaat GKI Cikarang, baik yang berada di Cikarang dan sekitarnya, maupun di pos Jemaat Citra Indah City, Jonggol, dan juga Persekutuan Jemaat di Karawang. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu 1 Agustus 2021 yang diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Kebaktian hari ini dilayani oleh Saudara Albert Markus Puntodewo. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah umatmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
sepanjang hidupku. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Di tengah segala kesulitan pandemi ini, tentu banyak pergumulan yang dihadapi. Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, bahkan pergumulan dalam relasi keluarga. Tak mudah untuk melalui semuanya. Ada rasa takut, ada rasa cemas, juga rasa khawatir akan masa depan. Mengajarkan pada kita semua betapa lemah dan rapuhnya manusia kala dihantam badai kehidupan. Tetapi dalam segala kelemahan dan rapuh, kita tak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu beserta dan menyatakan dirinya di tengah kehidupan umat. Seperti yang dituliskan dalam Ulangan 31 ayat 8 demikian. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi terkadang justru kitalah yang meninggalkan Tuhan. Merasa marah terhadap keadaan yang dilalui dan justru menyalahkan Ia, Sang Pemberi kehidupan. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan dengarlah doaku ini, lalu menaikkan doa pengakuan dosa kita. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas diri kami, terutama di dalam kondisi sulit pandemi ini ya Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan kami. Maafkan kami jikalau dalam hari-hari yang Tuhan beri, banyak kekhawatiran menggerogoti diri kami, hingga kami tak mampu lagi melihat pengharapan yang Engkau beri.
Maafkanlah kami ya Allah, ya Allah. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Maafkan kami bila dalam perjalanan kehidupan sehari-hari masih banyak menyakiti perasaan orang-orang terdekat kami. Perjumpaan yang semakin intens di rumah di masa pandemi justru terkadang membawa percikan konflik dalam keluarga. Tanpa sadar, kami melalui tutur kata dan perbuatan kami masih saling melukai satu dengan yang lain selaku keluarga. Ampunilah kami ya Allah. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, kami menyadari bahwa masih banyak dalam diri kami yang kurang berkenan bagimu. Kiranya Engkau yang terus merangkul dan membimbing kami dalam segala kata dan karsa kami. Kiranya Engkau yang juga melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang mau mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, Tuhan memberitakan berita anugerah, pengampunan, seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu.
khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memasuki perenungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam suka dan duka kami, Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai kami dan berada di sisi kami dalam segala sesuatu yang kami hadapi, Tuhan. Meskipun kami juga menyadari bahwa kehidupan kami di tengah pandemi ini, Tuhan, begitu sulit untuk kami hadapi. Ada berbagai macam pergumulan yang kami temui, Tuhan. Dan kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, kami adalah makhluk yang lemah, kami adalah makhluk yang rapuh. Dan memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, di saat ini kami mau mengenal Engkau melalui firman-Mu. Sehingga kami dapat memahami bagaimana kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami di dalam kami mengenal Engkau. Sehingga kami bisa makin mengerti pribadi seperti apa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja ini, Tuhan. Sehingga kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Engkau yang menuntun memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan, agar kami dapat melangkah selangkah demi selangkah, sekalipun dalam situasi yang berat. Kami serahkan pembacaan kami, perenungan kami pada hari ini, Tuhan, ke dalam tangan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat 14. Mazmur 103 ayat pertama sampai 14 saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan, juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Inilah ungkapan yang diutarakan pertama kali dalam bahan perenungan kita oleh pemazmur. Yang sebenarnya merupakan ajakan bagi dirinya sendiri untuk dapat memuji Tuhan dari dalam jiwanya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemazmur sebagai memuji Tuhan dari jiwa? Jiwa yang memuji Tuhan, apa itu? Nah, sebenarnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan kita, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata jiwa itu, kata yang diterjemahkan menjadi jiwa itu sebenarnya menunjukkan atau berasal dari kata nefes. Nefes yang artinya nafas secara harafiah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh pemazmur adalah memuji dengan nafas kehidupan yang dimiliki. Kalau kita melihat artinya secara harafiah. Tapi kalau kita juga mau melihat artinya secara lebih besar, sebenarnya kata nefes ini juga menunjukkan bagaimana keutuhan diri manusia. Jadi bukan hanya kalau kita dalam perjanjian baru itu kita menemukan bahwa tubuh, jiwa, dan roh seringkali menjadi bagian yang dipisah-pisahkan. Di dalam pembacaan-pembacaan kita. Tubuh, jiwa, dan roh jadi bagian yang terpisah. Tapi kalau di dalam Mazmur 103, sebenarnya apa yang dimaksud oleh pemazmur bukanlah keterpisahan antara tubuh, jiwa, dan roh. Ketika dia menyebutkan kata jiwa, maka sebenarnya pemazmur sedang menginginkan dirinya secara utuh memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, berarti kalau kita lihat dari Mazmur 103 ini kita bisa mengetahui bahwa memuji Tuhan bukan hanya menggunakan suara kita, bukan hanya menggunakan nyanyian kita, tapi juga menggunakan seluruh kehidupan kita. Di dalam maupun di luar gereja, di dalam maupun di luar ibadah. Sehingga pujian itu adalah pujian dalam keseharian hidup yang diberikan kepada Tuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, loh gimana? Keadaan kita ini lagi dalam keadaan yang sulit. Kita ini lagi menghadapi pandemi. Ada berbagai banyak macam permasalahan yang kita hadapi. Gimana caranya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita padahal kita juga lagi sulit. Atau mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apa ya yang bisa diberikan pada Tuhan? Kayaknya aku gak punya apa-apa untuk diberikan sebagai bentuk pujianku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang mungkin naif rasanya kalau kita menganggap bahwa pandemi ini gak punya dampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena memang pandemi ini membawa banyak dampak dalam kehidupan kita. Kita bisa menemukan ketika kita melihat perekonomian keluarga ternyata turun, omset penjualan turun, omset perusahaan turun. Bahkan mungkin juga ada beberapa orang yang mengalami gajinya dipotong. Mungkin juga ada beberapa orang yang bahkan tidak dapat lagi bekerja karena kondisi-kondisi pandemi ini. Apalagi di masa-masa PPKM ini, tentu sulit bagi orang-orang yang berdagang untuk
melakukan kegiatan ekonomi seperti biasa. Dalam hal relasi juga misalnya, sulit untuk berhubungan dengan orang lain di masa-masa pandemi ini. Karena mungkin kita bukan orang yang nyaman untuk berhubungan di dalam WhatsApp, melalui SMS, atau melalui media-media yang lain. Mungkin kita lebih nyaman kalau kita bisa berjumpa langsung dengan orang itu. Sehingga bagi kita jadi sulit untuk menjalin relasi dengan orang lain. Karena nggak bisa berjumpa. Mungkin juga sulit untuk menjalin relasi dengan keluarga. Karena perjumpaan yang semakin sering itu kadangkala juga menimbulkan percikan-percikan konflik yang ternyata juga semakin sering di dalam kehidupan kita. Sulit keadaannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin kondisi pandemi ini juga menghadirkan tekanan, menghadirkan stres, pikiran yang penuh bahkan rasa putus asa bagi kita. Bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kita tidak menemukan jawabannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tidak mungkin bahwa pergumulan-pergumulan kita itulah yang kemudian mempengaruhi penyembahan kita kepada Tuhan. Dan bukan tidak mungkin juga bahwa keadaan-keadaan pandemi ini, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ini justru yang kemudian menjauhkan kita dari relasi pribadi kita dengan Allah kita di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan juga pandemi ini, tekanan yang kita hadapi ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam kehidupan. Bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memperbaharui diri. Ketika kita mampu melihat pandemi ini dari sudut yang lain. Betul bahwa pandemi ini sulit bagi kita untuk dihadapi. Betul bahwa pandemi ini membawa banyak sekali pergumulan bagi kita untuk kita hadapi. Tapi bukan tidak bisa membawa pembaharuan bagi diri kita. Khususnya bagi penyembahan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di dalam ayat yang kedua dia menuliskan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Inilah yang kemudian menjadi kunci bagaimana kita dapat melihat pergumulan pandemi ini dengan sedikit berbeda. Dengan lebih baik, dengan lebih positif. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Tapi sayangnya memang mengingat kebaikan itu adalah menjadi hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Respon tubuh manusia memang lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kita marah, hal-hal yang membuat kita berduka di dalam pengalaman kehidupan. Itu merupakan respon tubuh yang adalah mekanisme pertahanan tubuh yang secara otomatis terjadi di dalam diri kita. Tubuh kita lebih mudah untuk mengingat emosi-emosi negatif yang hadir di dalam memori-memori kita, di dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Maka enggak heran kalau kita melihat mungkin ada rekan kita, teman kita yang kalau melihat meja, kalau melihat pulpen atau pensil, mungkin mereka akan dengan histerisnya teriak. Karena ada luka batin yang diingat. Dan bahkan kalau kita melihat mungkin tidak ada satupun di antara kita yang sama sekali enggak punya luka traumatis di dalam kehidupan kita. Karena memang lebih mudah untuk mengingat emosi-emosi negatif dalam kehidupan kita. Saya ingat dulu juga waktu saya pertama kali kehilangan bapak saya, itu saya sampai hampir 1 tahun. Gak bisa yang namanya mengunjungi rumah sakit. Tiap lewat rumah sakit sedikit langsung menangis. Tiap lewat rumah sakit sedikit langsung menangis. Karena ada memori-memori menyedihkan, mengesalkan, kemarahan yang tersimpan di dalam otak. Yang secara otomatis dikeluarkan oleh tubuh ketika
berhadapan dengan hal yang mungkin jadi pengalaman traumatis kita. Oleh karena itu enggak mudah kalau pemazmur bilang ingatlah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah hal yang mudah. Karena mengingat kebaikan Tuhan bukan sekedar mengingat peristiwa di mana Tuhan memberikan berkat pada kita, tapi juga melihat makna yang baik di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan itu perlu usaha. Karena mengingat kebaikan Tuhan itu terkait juga dengan bagaimana kita mengenal Tuhan Allah kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan ini berarti ini mau bicara soal bagaimana kita menjalin hubungan secara pribadi dengan Allah Tuhan kita. Kalau kita lihat dalam perikop yang kita baca tadi, pemazmur atau dalam hal ini Daud, dia bisa melakukan list kebaikan-kebaikan Tuhan satu persatu. Dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu mengampuni segala kesalahan. Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan itu menebus kehidupan manusia. Tuhan itu memahkotai dengan kasih dan rahmat. Serta kebaikan-kebaikan lain yang satu persatu didaftar oleh Daud. Ini loh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa Daud bisa melakukan itu? Maksudnya bisa menyebutkan satu persatu kebaikan Tuhan. Apakah kehidupan Daud ini tanpa lika-liku? Apakah kehidupan Daud ini tanpa duka? Tanpa memori yang menyedihkan? Tanpa dosa? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Daud juga tidak luput dari dosa. Kehidupan Daud juga tidak luput dari kesedihan. Kehidupan Daud tidak luput dari permasalahan. Tapi kenapa Daud bisa dengan begitu luasnya, begitu mudahnya menyatakan bahwa kebaikan Tuhan itu ada banyak di dalam kehidupan? Karena ini tidak luput dari pengenalan pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan teman. Di tengah-tengah diskusi itu kami membicarakan seorang dosen. Dosen ini terkenal beliau begitu galak kalau sama mahasiswa. Dosen ini terkenal sangat tegas, bahkan sering memarahi mahasiswa karena melakukan kesalahan. Bahkan terkenal juga jutek kepada mahasiswa. Tapi ternyata ketika saya berbicara dengan rekan saya ini, kami sama-sama mengenali dosen ini bukan sebagai sosok yang galak, bukan sebagai sosok yang semena-mena, bukan sebagai sosok yang jutek kepada mahasiswa-mahasiswanya. Justru saya dan rekan saya ini merasa bahwa, oh enggak kok, ibu itu tuh sebenarnya orang yang perhatian. Tapi karena dia perhatian sama kita, dia peduli sama kita, makanya dia sering kali memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Mungkin memang cara berbicaranya tidak mengenakan untuk didengar. Kami juga mengenal, oh enggak kok, ibu ini sebenarnya orang yang murah senyum. Orang yang selalu memperhatikan kita. Bahkan sampai kita pacaran sama siapa, hubungan kita bagaimana, pergumulan pribadi kita seperti apa. Beliau tahu. Dia sebenarnya orang yang sangat baik. Nah, tapi pengenalan saya dan rekan saya ini, kami menyadari bahwa pengenalan ini ada karena kami berdua memang mengenal dosen ini secara dekat. Mengenal dosen ini secara pribadi sehingga kami bisa tahu bahwa dosen ini sebenarnya adalah sosok yang penuh kasih. Bukan sosok yang galak seperti yang selama ini dikenal oleh rekan-rekan kami. Nah, inilah juga yang terjadi dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu penuh kasih. Kalau kita gak punya pengenalan yang benar kepada Allah itu. Kalau kita bahkan tidak berusaha untuk mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita bisa tahu? Kalau Allah itu adalah sosok yang adil, sosok yang penuh kasih. Sosok yang mau menyertai kita di dalam segala pergumulan kita. Padahal di dalam Mazmur 103 Daud mengatakan bahwa setinggi langit
di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan. Lalu di ayat 12 dia mengatakan sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Ini mau menunjukkan sebetulnya betapa besarnya kasih Tuhan bagi umatnya di dalam kehidupan umatnya. Bahkan di dalam Mazmur 103 ini dikatakan bahwa kasih Tuhan itu seperti kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya. Yang mau berkorban, yang mau mendidik, yang mau membimbing, yang mau merengkuh kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bagi Daud, bagi pemazmur, sosok Tuhan adalah sosok yang bukan hanya memerintah saja, tapi adalah sosok yang mau membimbing, mau memimpin bangsa Israel, khususnya juga Daud sendiri, dalam perjalanan baik suka maupun duka yang dialami. Allah adalah sosok yang mau hadir di dalam kehidupan Daud di sepanjang perjalanannya, baik suka maupun duka. Kasih Allah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, utamanya dapat dilihat dalam karya keselamatan Allah. Bukan hanya karya keselamatan secara fisik membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tapi juga karya keselamatan dari segi spiritualitas, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan atas dosa, atas kesalahan, atas perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini dinyatakan dalam ayat 10, di sana dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita dan membalaskan kita sesuai dengan dosa-dosa yang kita lakukan, setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apakah kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Dan bukankah pada akhirnya kebinasaan yang menimpa kita kalau Tuhan membalaskan kita setimpal dengan kesalahan kita? Tapi Daud di dalam Mazmurnya mengatakan bahwa Tuhan bukanlah sosok yang membalaskan kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Bukan. Tuhan adalah sosok yang mau mengampuni kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan kesalahan kita. Tuhan jugalah yang kemudian menuntun kita agar kita dapat sedikit demi sedikit berubah menjadi ciptaan yang seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat-Nya, yaitu hidup serupa dan segambar dengan Allah, sesuai dengan tujuan awal diciptakannya manusia. Dalam Mazmur ini yang unik adalah pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan mengingat bahwa manusia ini adalah debu. Sebagai debu tentu kehidupan manusia tidak berarti. Sebagai debu tentu kehidupan manusia adalah kehidupan yang fana. Sebentar hidup lalu kemudian mati kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi Tuhan tidak melupakan kehidupan ciptaannya yang fana ini. Tuhan tidak melupakan ciptaannya yang rapuh dan lemah ini. Dia mengingat manusia. Tapi sayangnya justru terkadang kitalah sebagai manusia ini yang merasa sebagai langit bukan debu. Merasa sombong dengan kemampuan yang kita miliki. Merasa bisa, merasa layak untuk menyelesaikan segala permasalahan kita sendiri. Menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri. Lalu pada akhirnya kalau kita berhasil, ya akhirnya kita akan semakin tinggi hati. Dan merasa, oh benar kok, bisa kok aku menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Tapi kalau gagal menyelesaikan pergumulan itu sendiri, kemudian kita datang kepada Tuhan, kita marah-marah, kita murka pada Tuhan, seolah-olah dialah yang menjadi sumber permasalahan kita. Seolah-olah dialah yang enggan untuk merengkuh kita. Padahal mungkin kita yang tidak mau untuk merespon rengkuhan itu. Mungkin kita yang enggan
untuk berserah kepadanya, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tuhan senantiasa mau merengkuh kita. Tapi kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk mengenal Dia, bagaimanakah rengkuhan itu akan sampai kepada kita? Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu untuk kembali ke bacaan kita di Mazmur tadi, ketika di sana dikatakan pujilah. Kata pujilah atau kata pujian itu diambil dari kata barah dalam bahasa Ibrani. Atau kata ini memiliki padanan kata sahah, yang sebenarnya itu mau menunjukkan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sikap penyembahan yang seperti apa? Apakah menengadahkan kepala, mengangkat tangan? Bukan. Sikap barah adalah sikap di mana kita menundukkan kepala. Bahkan bukan cuma menundukkan kepala, kita berlutut pada Tuhan. Bahkan kalau bisa kita sampai sejajar dengan tanah. Betul-betul menundukkan kepala kita. Menundukkan tubuh kita. Dan menyatakan bahwa kekuatan hanyalah milik Tuhan Allah. Itulah pujian yang mau dimaksud oleh pemazmur pada bacaan kita hari ini. Apalagi ketika kita melihat bahwa pujian dari jiwa, pujian dari nefas adalah berarti pujian dengan seluruh kehidupan kita. Berarti penyembahan atau sujud itu bukan hanya ada ketika kita beribadah saja. Tetapi perlu untuk menjadi sikap hidup kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Sepatutnya kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita menyediakan diri kita untuk berlutut dan berserah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan rengkuhan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Sikap ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semestinya adalah sikap yang berasal dari dalam. Berasal dari pengenalan kita akan siapa sih sosok Tuhan kita ini. Dari hasil permenungan yang reflektif dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan mengetahui dan menunjukkan kalau sosok Tuhan adalah sosok yang penuh kasih. Sosok rekan perjalanan kehidupan yang mau membimbing, bahkan menopang, kalau bisa menggendong manusia dalam kelemahannya. Dalam Roma 5 ayat 5, Paulus juga menyatakan imannya yang kurang lebih berbunyi sama dengan pemazmur katakan. Dia menuliskan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat di masa kini, kita telah menerima karya keselamatan Tuhan melalui peristiwa salib Kristus. Tapi sayangnya, kita hanya terkesima, terpaku dengan keindahan peristiwa salib itu ketika di masa-masa Jumat Agung saja. Ketika ada drama dipertontonkan, ketika ada cuplikan film dipertontonkan kepada kita. Kemudian kita mulai merasa bersalah atas penderitaan-penderitaan yang dihadirkan, yang ditunjukkan pada kita secara visual. Dan kita mulai menangis, mulai meratap, mulai menyesali apa yang kita lakukan. Tapi setelah itu tidak ada. Kita kembali lagi pada kehidupan kita yang biasa. Kita kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan kita. Padahal keindahan salib Kristus adalah keindahan yang abadi. Menunjukkan kasih yang begitu besar yang mau berkorban. Yang mau mati demi orang lain. Demi banyak bahkan semua orang yang mau percaya kepada Dia. Bahkan karya pemulihannya ini Bapak Ibu Saudara tidak pernah berhenti. Meskipun mungkin sekarang kita hidup dalam situasi yang sulit. Karya pemulihan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama mengupayakan pengenalan yang benar
terhadap sosok Allah yang penuh kasih itu. Allah yang pengampun itu, Allah yang membimbing itu, Allah yang menguatkan itu di dalam kehidupan kita. Yang melalui Roh Kudusnya memberi kita daya yang transformatif untuk mengubahkan diri kita menjadi sosok ciptaan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan marilah kita juga belajar untuk mengambil sikap berlutut, berserah hanya kepada Allah sebagai kekuatan kita. Ingat selalu bahwa manusia sejatinya adalah debu. Tuhanlah yang memberikan kita nafas hidup. Tuhanlah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk terus bertahan. Tuhanlah yang juga melayakkan kita menerima karya keselamatan. Dalam rengkuhannya, kehidupan kita sebagai umat manusia yang rapuh itu dipulihkan Tuhan. Diberikan daya untuk mampu mengubahkan diri kita. Di dalam rengkuhannya itu kita mengalami transformasi diri. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara kita terus belajar untuk berserah hanya kepada Allah di dalam situasi sulit kita. Sehingga kita bisa merasakan rengkuhan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memampukan kita untuk terus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami. Sehingga kami dapat mengenal-Mu Tuhan. Siapa sebenarnya sosok Allah yang ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, maafkanlah kami kalau di dalam kehidupan kami seringkali justru kami menolak rengkuhan-Mu Tuhan dengan tidak mengupayakan pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat sedikit demi sedikit memperbaiki diri kami sehingga kami mau mengenal-Mu dengan benar. Sehingga kami paham bahwa Allah yang hadir di dalam kehidupan kami adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang pengampun, Allah yang mau menopang, menuntun kami, memberi kekuatan bagi kami. Tuhan, maafkanlah juga kami jikalau di dalam kehidupan kami seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Biarlah kami juga belajar Tuhan untuk terus berserah kepada-Mu, untuk terus bersujud kepada-Mu, dan mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami di sepanjang hari kami. Tuhan, di dalam doa kami ini kami juga mau mengingat rekan-rekan kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya, yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sedang menghadapi sakit penyakit atas dirinya Tuhan. Barangkali ada rekan-rekan kami yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang mengalami rawat jalan di rumah. Kiranya Tuhan mau senantiasa memberkati mereka, hadir di dalam kehidupan mereka, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera,
ketika mereka sedang menghadapi kelemahan tubuhnya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau hadir dan menjamah mereka melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengalami pemulihan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kesembuhan hanya ada di dalam nama-Mu saja Tuhan. Bahwa hanya ketika Engkau berkehendak saja Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara kami ini akan mengalami kesembuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mau hadir dan menjamah mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau hadir di dalam kehidupan saudara-saudara, keluarga mereka yang masih terus mendampingi, mengharapkan pemulihan bagi rekan-rekan saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menghadirkan sukacita, menghadirkan semangat, menghadirkan ketulusan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat mendampingi dengan baik, melayani rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini dengan sungguh, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih yang berasal daripada Tuhan. Biarlah karya Tuhan, kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan rekan-rekan kami yang sakit, juga keluarga-keluarga yang mendampingi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga kesehatan yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi, masih terus berjuang untuk melayani saudara-saudara sebangsa kami, masih terus berjuang melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat Tuhan, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana. Kiranya Engkau juga yang terus memberikan mereka kesabaran menghadapi masyarakat yang barangkali juga masih ngeyel. Masih banyak orang yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan, sedang rekan-rekan kami tenaga kesehatan ini berjuang di luar sana. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, menyertai mereka dengan kesehatan juga Tuhan. Engkau yang melindungi mereka dalam segala pergumulan mereka. Engkau yang beri hati yang terus bersyukur dan bersuka cita. Sekalipun keadaan yang mereka hadapi tidak mudah. Sekalipun mereka menghadapi banyak sekali pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati masyarakat kami. Sehingga mau bekerja sama, satu sama dengan yang lain. Sekalipun mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan, tapi biarlah tetap selalu bergotong royong menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Karena hanya dengan kerjasama dari segala pihaklah pandemi ini dapat berlalu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di dalam kehidupan mereka, yang menegur mereka, yang menyadarkan. Sehingga dengan kehendak-Mu Tuhan, pandemi ini dapat berlalu dari bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau menyertai pemerintah kami. Sehingga di dalam segala keputusan, kebijakan yang diambil, dapat selalu memikirkan rakyat banyak Tuhan. Kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kepentingan mereka saja sebagai pemerintah. Ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan mereka hikmat. Dan juga kesabaran. Serta ketulusan. Di dalam melayani setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang hadir di dalam persekutuan gereja kami GKI Cikarang ini ya Tuhan. Sehingga dalam segala apa yang direncanakan oleh gereja kami ini, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu membawa berkat bagi jemaat-jemaat, bahkan mungkin orang banyak. Di tempat di mana gereja kami ini diutus di Cikarang ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja ini. Setiap orang-orang yang aktif terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau yang memberkati, menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka senantiasa dapat menjadi teladan
di dalam pelayanan mereka baik di gereja maupun di luar gereja ya Tuhan. Sehingga hidup mereka adalah hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap jemaat. Sehingga persekutuan kami di dalam GKI Cikarang ini Tuhan dapat menjadi persekutuan yang hangat. Persekutuan yang saling memperhatikan, saling melihat, saling mencukupkan, saling menolong satu dengan yang lain. Biarlah Engkau yang selalu mengubahkan kami dari hari ke hari. Sehingga kami lebih peduli dan lebih peduli lagi kepada rekan-rekan kami yang menjadi satu persekutuan dengan kami. Bahkan mungkin juga dengan orang-orang yang ada di luar persekutuan kami Tuhan. Sehingga mereka juga dapat merasakan kasih-Mu melalui kehidupan persekutuan kami. Tuhan, inilah doa syafaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang selalu membimbing kami dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan kehidupan kami semata. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri kasih Allah yang telah memelihara dan mempercayakan kita untuk menjadi saksinya. Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagiku tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini
kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan pada saatnya Tuhan, kami rindu memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon kepadamu Bapa, agar pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Puji Tuhan. Amin. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah merengkuh kita dalam segala kerapuhan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Khalik Semesta, Kristus Sang Cinta Kasih, dan Roh Kudus Sang Penghibur, kiranya senantiasa merangkul kita dalam segala lemah rapuh kita, menaungi kita dengan karunia dan berkat, kini, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis dalam hidupku, di dalam hidup ini, aku cinta Kau, lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.